Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Fernando dengan NIM 22004064. Di sini saya akan membuat video untuk ujian tengah semester untuk mata kuliah pendidikan masyarakat yang diampu oleh Ibu Fevi Sunarti. Dan ada rekan saya. Baik, saya Rafiko Saputra dengan NIM 22004085. Langsung aja di sini saya akan menanyakan kepada saudara 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat dan menurut saudara apakah manfaat mempelajari pendidikan masyarakat bagi peningkatan kompetensi saudara sebagai pendidik dan kenapa? Baiklah, di sini pertanyaannya mengenai pendidikan masyarakat. Yang kita tahu pendidikan yaitu kita belajar bagaimana bermasyarakat. Jadi pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah atau sistem pendidikan formal, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan, dan sikap masyarakat agar lebih mandiri dan meningkatkan pengetahuan. Pendidikan ini mencakup pelatihan keterampilan, kursus, bimbingan, dan kegiatan lainnya yang bisa dilakukan di komunitas atau organisasi. Adapun manfaatnya ada beberapa. Yang pertama, membantu pendidik memahami bagaimana memberikan pengajaran kepada kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang. Nah, kan setiap individu berbeda latar belakangnya. Disesuaikan dengan pengajarannya agar mereka dapat memahami materi pelajaran yang kita berikan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat. Kita sebagai manusia harus bersosial dengan masyarakat lain. Dibutuhkan komunikasi yang baik dan mampu bekerja sama dengan masyarakat setempat. Selanjutnya, membekali pendidik dengan strategi yang relevan dan efektif untuk menciptakan pembelajaran kontekstual yang lebih berguna bagi kehidupan nyata. Itulah pendidikan masyarakat dan manfaatnya. Untuk selanjutnya, jelaskan beserta contoh karakteristik pendidikan masyarakat itu. Karakteristik pendidikan masyarakat ada beberapa. Yang pertama, fleksibel. Pendidikan masyarakat tidak terikat waktu atau tempat tertentu, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Misalnya, pelatihan keterampilan bisa dilakukan di balai desa pada malam hari untuk warga yang bekerja pada siang hari. Warga yang tidak bisa, misalnya kita mengadakan pelatihan, ada warga tersebut yang bekerja. Jadi pelatihan dilakukan pada malam hari ketika mereka sudah pulang bekerja. Yang kedua, berfokus pada masyarakat, berfokus pada kebutuhan masyarakat. Pendidikan ini diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, misalnya pelatihan pertanian untuk petani desa atau pelatihan kewirausahaan bagi ibu rumah tangga. Ini dapat meningkatkan value bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, partisipatif. Masyarakat terlibat langsung dalam menentukan materi atau program yang dibutuhkan. Masyarakat bisa memilih apa usaha yang mau mereka kembangkan. Misalnya, contohnya masyarakat yang ingin belajar pengelolaan sampah bisa bersama-sama mendesain program pelatihan yang relevan. Itulah karakteristik pendidikan masyarakat dan contohnya. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan beserta contoh yang dimaksud dengan pembelajaran seumur hidup, keterlibatan masyarakat, dan penggunaan sumber daya efisien dalam pendidikan bermasyarakat. Pembelajaran untuk seumur hidup artinya kita belajar tidak mengenal usia, bisa dari muda, dewasa, atau tua. Untuk pembelajaran seumur hidup ini atau lifelong learning, yaitu pembelajaran yang berlangsung sepanjang hidup seseorang, tidak terbatas pada usia atau waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang belajar menggunakan teknologi digital di usia pensiun. Walaupun sudah tua, kita harus tetap belajar. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Contohnya,
warga desa ikut dalam program literasi digital yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya, penggunaan sumber daya yang efisien. Maksudnya di sini memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Misalnya menggunakan gedung balai desa sebagai tempat pelatihan keterampilan sehingga tidak perlu menyewa tempat baru. Nah, kita harus memaksimalkan apa yang ada di daerah tersebut. Misalnya ada tempat-tempat yang bisa dilakukan dan dilaksanakan suatu pelatihan di tempat tersebut dan mampu menampung masyarakat setempat. Itulah. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan perbedaan pendidikan non formal dengan pendidikan informal. Bagaimana peran masing-masing dalam pendidikan nasional? Pendidikan formal dan pendidikan informal. Nah, pendidikan non formal ini pendidikan yang terstruktur, namun tidak termasuk dalam pendidikan formal seperti kursus bahasa. Pendidikan non formal ini tidak seperti di sekolah-sekolah, bisa dilakukan di luar sekolah untuk meningkatkan keterampilan baru yang bisa kita kembangkan. Pelatihan keterampilan atau pendidikan kesetaraan. Peranannya adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang tidak dapat dipenuhi oleh pendidikan formal. Nah, bisa seperti les privat atau pembelajaran lainnya untuk menambah pengetahuan kita. Selanjutnya, pendidikan informal. Pendidikan yang berlangsung secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita belajar di sekolah, belajar di rumah, bisa juga seperti nilai-nilai kehidupan dari keluarga, teman, atau masyarakat. Peranannya adalah sebagai dasar pendidikan moral dan pendidikan karakter yang terstruktur. Nah, itulah perbedaan dari pendidikan non formal dan pendidikan informal. Baik, untuk pertanyaan nomor 5 yang terakhir, jelaskan beserta contoh penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi seperti saat ini. Yang kita tahu, teknologi terus berkembang seiringnya waktu. Jadi kita harus dapat mengikuti perkembangannya. Contohnya pelatihan online. Banyak masyarakat kini bisa mengakses pelatihan keterampilan atau pengetahuan melalui platform digital seperti YouTube, aplikasi pembelajaran, atau kursus daring. Contohnya penerapannya yaitu pelatihan yang sudah saya wawancarai yang di PAUH. Kami mendapat tugas mata kuliah manajemen sistem kepelatihan, yaitu mewawancarai tentang pelatihan yang diterapkan di sana. Di sana menerapkan pelatihan daring, yaitu untuk penyelenggara pembinaan untuk PKH. Nah, di sana melakukan pelatihan secara online. Semenjak sebelum COVID, biasanya pelatihan di sana dilaksanakan secara luring atau luar jaringan, bisa di balai tersebut atau di rumah warga. Nah, pelatihan penyelenggaraan itu bertujuan agar mereka dapat bermasyarakat, dapat mengembangkan masyarakat setempat, seperti mengajarkan tentang membuka usaha agar mereka mendapat tambahan untuk keberlangsungan hidup mereka. Nah, itulah contoh penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi. Nah, dapat saya simpulkan, belajar bukan hanya kewajiban selama di bangku sekolah, tetapi sebuah perjalanan hidup yang akan terus membawa wawasan dan memperkaya diri kita. Mari jadikan belajar sebagai kebiasaan, karena dengan terus belajar, kita mampu menghadapi tantangan zaman, beradaptasi dengan perubahan, dan berkontribusi lebih baik untuk masyarakat. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah melalui semangat belajar yang tidak pernah padam. Nah, sekian video yang dapat saya buat dan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.